lebih gampang mempercayai berita buruk atau kabar baik? Berita buruk, apalagi ibu-ibu. Benar. Semua ngomong kayak gitu. Si Pastor Eko teh beuki lalakinya, urang pernah ningalikeun lempang jeung bapak-bapak. Dan semua akan apa? Menghebohkan. Kalau kabar baik, kita berkata, ih Pastor Tri teh baik pisannya. Pasti awan nambahan. Oh, nges cicing. Jangan pernah lupa, memang tendensi kita, memang kemanusiaan kita, kalau melihat sesuatu yang jelek, langsung dibesar-besarkan. Dibesar-besarkan. Ya. Amun bahasa Sundana teh naonnya? Dibelekehkeun. Pokoknya mun kasih langsung digoreng-gorengkeun gitu ya. Kan saya ingat itu kalau ada seorang oma suatu saat ikut misa gitu ya. Lalu pada saat ikut misa tuh sebelum misa sudah diberitahu tolong misa akan dipimpin oleh Romo Eko, tolong para bapak ibu, anak-anak, para oma handphone dimatikan supaya kusyuk. Lalu pada saat saya khotbah bunyilah nenonet, nenonet, nenot. Mungkin dealerna pedal pop modern gitu ya. Terus semua orang tuh begini gitu. Terus bunyi lagi, nenonet, kan makin kencang, nenonet gitu ya. Lalu diam-diam terus, rupanya seorang oma. Tapi si oma itu cici gitu. Terus yang sudah, oma semua tuh pada ngeliatin semuanya kayak gini gitu. Si emak tuh kan, semua sudah melihat, makin semua orang melihat pada dia, makin panik emak itu gitu ya. Arek maruman tuh bisa-bisa. Akhirnya itu handphone didiukan saudara-saudara. Dan pepeslah. Kan kalau oma-oma mah kalau udah ngadiukan teh bara-bara raseuh teh geningan gitu. Jadi geus konslet pecah gitu abis gitu. Apa yang saya mau katakan? Kita tuh sebagai orang Katolik sering kali gitu ya. Tegaan gitu. Ninggalin nu salah teh langsung. Kabeh ninggalin. Jadi nu salah teh merasa apa? Merasa dipermalukan. Iya maaf, atuh teu nyaho mama. Lihat ya. Jadi seperti itu. Bahwa sering kali unsur negatif, unsur ketidakpercayaan, unsur keraguan itu lebih besar daripada iman. Maka perhatikan seluruh umat mengancam hendak apa? Melempari Yosua dan Kaleb. Apa yang terjadi? Tampaklah kemuliaan Tuhan. Akhirnya Tuhan pun jengkel. Jengkel dengan umat Israel. Dan Anda tahu apa yang terjadi setelah peristiwa ini terjadi, setelah Tuhan menghakimi. Apa yang terjadi? 10 orang pengintai itu mati. Tidak diperkenankan masuk ke tanah Kanaan. Hanya 2 wakil pemimpin, Yosua dan Kaleb yang diperkenankan masuk. Karena 10 orang ini tidak percaya bahwa Tuhan mampu membawa mereka ke tanah terjanji. Nah, mari kita lihat. Ada 2 sisi. Apakah orang beriman atau orang penuh keraguan? Jangan berpikir bahwa kalau orang beriman selalu percaya. No. Sering kali kita pun jatuh. Sering kali pun kita harus butuh apa? Berdoa. Bahkan kalau terlalu percaya diri bahaya. Karena kalau terlalu percaya diri orang itu akan menjadi apa? Sombong. Kalau terlalu percaya diri orang itu akan melupakan siapa? Tuhan. Bahwa yang memampukan kamu itu siapa? Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, saya bersyukur
bahwa saya dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Jadi corongnya Tuhan. Sada di mana-mana. Sampai saya kemarin ke Kendari. Oma-oma datang kepada saya, Romo, aduh terima kasih Romo. Terima kasih Romo tuh banyak di YouTube. Oh ya Oma, iya. Kalau saya malam Romo gak bisa tidur. Langsung buka YouTube Romo dan tertidur Romo. Gitu. Cek saya, terima kasih Tuhan. Panggilanku adalah menidurkan oma-oma yang setengah naon lah gitu ya. Lalu kan saya seringkali diminta orang lalu perminyakan dan akhirnya bablas, kandas seringkali. 4 hari yang lalu oleh sahabat saya dipanggil Romo tolong papa saya sakit, didoakan. Tadinya saya itu hanya mau ngirim apa? Ngirim komuni. Tapi anaknya berkata, perminyakannya saja Romo, biar papa tenang, kuat, dikuatkan oleh Tuhan. Baik, ada istrinya, ada suaminya, ada semua anaknya dan cucunya beberapa. Datang ke rumah sakit Siloam. Pas saya masuk, Kong, Romo, sehat Kong? Sehat Romo, cuma kadang-kadang sesak Romo. Oh ya oke, kita berdoa ya Kong ya. Nanti saya akan beri sakramen perminyakan ya Kong. Anda tahu reaksi ibunya? Ibunya tuh langsung kayak gitu loh. Lalu saya berkata, Oma, sakramen perminyakan itu adalah sakramen supaya apa? Supaya engkau makin dikuatkan oleh Tuhan. Disembuhkan oleh Tuhan. Karena di dalam surat Rasul Yakobus dikatakan, jika ada orang yang sakit, mintalah kepada pemimpin jemaat untuk diurapi. Supaya ia dipulihkan. Dan kalau ada dosa, ia diampuni oleh Tuhan. Lalu omanya berkata, ya Romo, baik. Lalu perminyakanlah. Dan komuni. Dan Anda tahu kebesannya diomongin. Si Engkong sudah perminyakan. Oleh siapa? Pastor Eko. Apa jawab besannya? Siap. Dan saudaraku, kurang ajar. 2 malam yang lalu engkong ini dipanggil Tuhan. Saya tadi pagi datang saudara-saudaraku ke Oasis. Langsung si omanya. Terus saya bilang, bukan saya atau oma kata saya. Tuhan. Jadi lihat di sini, saya seringkali dan di satu sisi ya, Anda boleh punya harta banyak, punya mobil hebat gitu ya. Terus kalau sudah saya masuk ke orang-orang yang sudah di ICU, sudah tidak bisa apa-apa. Apakah mereka minta harta lebih banyak? Mau yang mau Romo doakan supaya menang mobil barunya mau. Saya sebut gelo manes ya hirup can puguh gitu orang minta mobil baru gitu saya. Semuanya pasti minta apa? Sembuh, betul sembuh, sehat. Pada saat itu saya berkata, anugerah Tuhan yang paling indah itu adalah apa? Hidup cukup. Maka menjadi orang yang beriman itu adalah seperti apa? Mari kita lihat di sini. Kita harus sadar bahwa peristiwa yang sama belum tentu dihadapi oleh orang berbeda dengan cara pikir, cara pandang yang sama. Coba saja lihat begini, pada saat Anda misa di Paulus, kan umat Paulus mah aneh. Ya terjemahkan sendiri saja, tenang. Jangan emosi. Kalau emosi jangan lagi dipanggil saya gitu ya. Kalau imamnya keluar tidak tahu toh siapa tuh imamnya, langsung akan berkata, nu iya.
Jadi apa yang sama? Mungkin yang satu berkata, no iya, yang lain berkata, yes si pastor iya. Ya atau tidak? Beda. Padahal pasturnya sama. Pasturnya sama. Tetapi reaksinya berbeda. Kemarin kan saya ngisi di persekutuan doa katedral. Lalu kan pagi-pagi saya tuh ke katedral mau bolak-balik. Naik apa? Naik travel. Pagi-pagi berangkatnya naik Jekyll. 8 orang karena fullnya 8 dengan 1 9. Saya di belakang. Anda tahu supirnya anak muda. Kencengnya kayak setan. Dia pikir kita ini karung. Wah sebet. Wah ngerem sama sekali. Edan cek saya. Saya di belakang sampai wah Yesus Kristus Tuhanku gitu ya. Padahal saya mau tidur. Itu aceleng-acelengan. Anda tahu MBZ? MBZ itu wow geruduk. Asem tenan gitu ya. Dan apa yang saya saksikan dengan 7 temanku ini. Tidur nyaman saudara-saudara. Cek saya teh edan iman kalian besar banget cek saya. Sampai di Pati Ukur mereka semua seger, saya utah. Mungkin bagi mereka ampul-ampulan itu bagi saya kan dibanting-banting. Bagi mereka mah seperti bayi digoyang-goyang teh. Makin ngaceleng makin. Lalu saya tuh kan udah aduh sakit-sakit badan. Ngisi lah. Setelah ngisi langsung pulang jam 9 malam. Paling-paling 9, 10, 11, 12 nyampe Jakarta. 3 jam lah. Naik Bineka. Karena yang Jekyll jam 10, jam 9 terlalu malam. Naik Bineka. Bineka lebih banyak, hanya 5 orang. Di depan 1 bapak-bapak, 2 perempuan, saya di tengah sendirian. Di belakang anak muda juga sendirian. Aduh thanks Tuhan, mau tidur. Tidurlah aku terlentang. Sebab Tuhan baik. Saya tanya nyanyi kos gitunya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya besar setianya. Di kilometer 72. Mobil ini tiba-tiba kenceng pelan. Kenceng pelan. Cek saya teh kunaon ya mobilnya. Saya lihat di depan gak ada apa-apa. Saya lihat supir. Terus saya ngomong, Pak, ngantuk? Alas. Dan saudara-saudaraku apa yang terjadi lagi dengan 4 saudaraku yang lain tidur lagi. Saudara-saudara, akhirnya saya ngajak ngobrol gitu. Terus saya ngomong, Pak buka we jendelanya. Ya buka ya Pak. 5 menit, kieu deui. Aduh. Saya ngajak ngobrol terus. Dan harusnya sampai di Jakarta itu kan jam 12-an. Jam 1 baru sampai Tang City. Di Tangerang City, saya di Karawaci. Tangerang City semua turun. Kecuali saya. 4 turun. Tinggal saya dengan supir. Anda tahu supirnya ngomong apa? Pak ke Karawaci teh lewat mana? Aduh. Cek saya teh. Terus saya ngomong, Pak ingat Karawaci bukan kuburannya, cek saya teh. Kan orang Sundanya, ke kanan, cek saya teh. Terus ke kanan. Ayo ke dia, kiri, lempeng, cek saya teh. Terus di Pinang Sia tuh saya ngomong, U-turn. Dengan tenangnya supirnya ngomong, ayo U-turn teh naon. Balik deui, bloon, cek saya teh. Balik lagi saudara-saudaraku. Dan akhirnya itu sampai full, Bapak itu tidak sempat buka pintu saya. Langsung berhenti, tutup, ngerebahkan ini, tidur dia. Saya berkata, terima kasih Tuhan, Eko hidup kene. Apa yang saya mau katakan, setiap peristiwa itu tidak sama tergantung iman kepercayaannya. Maka kalau naik travel, Anda harus punya iman yang besar. Anda bangun tinggal lihat apakah sampai Jakarta atau
Gimana nasibnya kan rumah iman gitunya. Jadi perlihatkan di sini bahwa apa? Kita itu berpikir sesuatu itu berdasarkan apa? Pikiran, perasaan, dan kepercayaan kita. Jadi kalau kita sama toh menghadapi kuburan. Kemarin ada seorang suami ngomong, Romo, istri saya itu ya, doa anak kenceng pisan. Kenceng. Setiap saat doa, misa sering. Tapi mun ka kuburan, sieun Romo. Sieun dia itu. Gitu ya. Jadi bagi orang tertentu kuburan enggak apa-apa. Gitu. Tapi bagi yang lain menakutkan. Sama, ada seorang pastor teman saya, nggak akan saya ngomong namanya. Dia paling takut kalau apa? Suruh berdoa di kematian. Apalagi sebelum ditutup petina. Terus saya tanya, terus kamu kalau memberkati jenazah gimana? Merem gue. Pernah saya berciki jenazah. Terus dibersihin, Romo bukan di situ jenazahnya. Oh salah. Yang dia berciki itu tutup petina. Romo jenazahnya di sebelah sini. Oh. Jadi apa yang saya mau katakan, peristiwa yang sama belum tentu dihadapi oleh orang dengan sama. Gimana iman, gimana kepercayaannya. Jadi sama, masalah itu berat atau ringan tergantung siapa? Iya. Tergantung iman Anda. Tergantung iman Anda.